Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Suatu hari, saat Jinhee remaja, Eunmi pulang dengan membawa bunga yang diberi seorang pria, tapi bukan pacarnya. Sehingga membuat Jinhee menasihati Eunmi agar tidak berganti-ganti pacar. Eunmi mengatakan kalau dia akan mendapatkan pria kaya dan tampan. Jinhee pun marah karena merasa ibunya tidak bisa hidup tanpa pria. 이게 머리 좀 컸다고 엄마한테 잔소리도 하네? Kembali ke Eunmi, dia berusaha untuk melawan dan lari. Sampai mobil patroli lewat, yang membuat pria itu ingin kabur. Tapi Eunmi menahannya. Pria itu pun berhasil ditangkap. Saat tiba di Polsek Wolsan, ternyata di luar sudah banyak wartawan. Jinhee pun lalu mencari Jaewon. Tapi, tiba-tiba dia melihat pria misterius yang ditangkap polisi itu. Mirip dengan pria yang dicurigainya. Jinhee pun emosi dan mendatanginya. Dan tidak mendengar pria itu berkata kalau ada yang ingin dikatakannya. Dan meminta Jinhee untuk menemuinya. Jaewon pun keluar dan menghentikan Jinhee. Lalu menyuruhnya untuk menemui Eunmi. Ternyata, Jinhong sudah berada di sana. Yang membuat Jinhee marah padanya. Jaewon berusaha menahan Jinhee, tapi Jinhee tetap emosi. Lalu berkata tidak usah berjanji kalau kau mengingkari. Melihat itu, Eunmi mencoba menyadarkan Jinhee, tapi Jinhee balik marah pada Eunmi. Mi-jung juga datang dan memeluk Eunmi, lalu meminta maaf. Mengetahui itu, Taekyung pun datang menemui Jinhee yang sedang sedih. Pagi hari, Jinhee datang mengobati Eunmi. Saat keluar, Jinhee bertemu Jinhong, tapi Jinhee langsung pergi tanpa menghiraukan panggilan Jinhong. Ketika Jaewon melihat Jinhee, dia pun mendekatinya, lalu bertanya tentang keadaan Eunmi, dan meminta Jinhee untuk berpikiran positif kalau ibunya akan baik-baik saja. Jaewon juga berpesan pada Jinhee agar tidak mempengaruhi timnya. Karena melihat Eunmi belum terlalu sehat, Jinhong mengatakan akan meminta izin pada Dr. Park, yang membuat Eunmi mengingatkannya untuk tidak melewati batas. Eunmi pun memberikan oleh-oleh pada rekan kerjanya. Saat mengantar untuk Dr. Park, dokter berkata kalau ada yang ingin dibicarakannya dengan Eunmi. Saat Eunmi bertanya tentang apa, Dr. Park berkata jembatan cinta, lalu mengatakan kalau dia tidak bisa menerima cinta Eunmi. Eunmi yang bingung pun akhirnya pergi membawa oleh-oleh itu keluar kembali. Akhirnya, kasus penangkapan pria misterius itu pun disiarkan. Saat Jaewon masuk, Pak Cha menyarankan untuk pergi makan malam dengan tim, dan Jaewon pun menyetujuinya. Jinhee ikut melihat berita itu karena ditemukan bukti kalau pelakunya sudah menonton bahkan melacak wajah korban. Saat Jaewon menerima telepon, tiba-tiba Jinhee juga menerima telepon Pak Kepala yang memintanya untuk datang. Ternyata, saat Jinhee datang dan marah di polsek kemarin, ada yang merekamnya. Pak Kepala marah karena Jinhee tidak memberitahu kasus Eunmi padanya, tapi malah ke Jaewon, yang sudah diperingatkannya untuk dijauhi. Pak Kepala lalu meminta Jinhee untuk ikut makan malam dengan timnya. Jinhee memberitahu kalau timnya juga ada acara makan malam, yang membuat Pak Kepala marah. HP Jinhee pun berdering dari ibunya. Ternyata dia memilih ikut dengan Pak Kepala. Mereka ternyata membicarakan Jaewon yang membuat Jinhee bertanya apa kesalahannya. Seorang staf berkata kalau Jaewon melakukan kesalahan besar, bahkan melawan seniornya yang membuatnya layak dipukul. Taekyung yang kesal pun permisi pergi dan mengajak Jinhee. Jinhee lalu mengirim pesan dan bertanya kapan Eunmi pulang. Tapi karena kesal, Eunmi pun tidak membalas pesannya. Lalu pesan Mi-jung masuk yang mengajaknya untuk makan malam. Sehingga Eunmi meminta Jinhong untuk putar balik dan singgah ke toko bunga terlebih dahulu. Jinhee pun akhirnya datang menemui timnya yang berkaraoke. Pak Cha lalu memberikan Jinhee minuman. Jinhee lalu bertanya di mana Jaewon berada. Pak Cha mengatakan kalau Jaewon sedang tidak enak badan. Saat melihat petugas Ho, Jinhee teringat pria misterius itu dan bertanya berapa tingginya. 173이요!
Lalu mereka pun menari dan bernyanyi. Jin Hong memberi Mi Jung bunga dan memperkenalkan dirinya. Mi Jung berkata dia tidak akan melarang mereka pacaran karena sebentar lagi pasti juga akan putus. Jin Hong pun meminta restu Mi Jung untuk pacaran dengan Eun Mi. Karena dulu Jin Hong pergi atas perintah orang tuanya, Mi Jung pun bertanya apa orang tuanya sekarang tahu kalau dia pacaran dengan Eun Mi. Karena Jin Hong hanya diam, Mi Jung pun marah dan berkata kalau sebentar lagi pastilah Eun Mi akan ditinggalkannya. Jin Hong berkata kalau hal itu tidak akan terjadi, sebab Jin Hong sudah memutuskan hubungan dengan orang tuanya 10 tahun yang lalu, yang membuat Eun Mi terkejut. Jin Hee yang sudah mabuk pun mendatangi Jae-won sambil berteriak memanggilnya. Ternyata dia membawa minuman. Jin Hee lalu melepaskan kaos kakinya, yang membuat Jae-won berkata akan memanggilkan taksi. Tapi Jin Hee malah membuka jaketnya dan tampak kesusahan. Jin Hee pun mengatakan kalau Jae-won sangat seksi dan mengapa kejam padanya. Lalu bertanya kenapa Jae-won tidak jadi pergi makan dengan timnya. Saat Jae-won berkata kalau dia sibuk, Jin Hee mengatakan pastilah kau ditelepon kantor pusat. Apa yang mereka katakan, apakah mereka memarahimu? Dan kembali berkata kalau dia datang karena merasa khawatir. Jin Hee lalu tertidur di bahu Jae-won sambil berkata, maaf aku sudah egois, dan kalau suatu hari akan mengabaikanmu. Jae-won pun mengajak Jin Hee untuk pulang, tapi Jin Hee malah tidur di sofa dan meminta Jae-won untuk diam. Jin Hee mengatakan kalau tempat itu bukanlah rumah Jae-won, tapi asrama untuk polisi. Saat Eun Mi terbangun, dia melihat kalau Jin Hee juga belum pulang. Pagi hari, saat bangun, Jae-won bertanya kenapa Jin Hee belum pulang. Jin Hee malah menyalahkan Jae-won karena tidak membangunkannya, dan dengan santai berkata kalau dia akan mandi. Jae-won lalu mengantarkan HP Jin Hee karena ibunya menelpon, tapi Jin Hee malah menolak panggilannya. Yang membuat Eun Mi berkata kalau dia juga bisa melakukannya, lalu menelpon Jin Hong dan meminta untuk diajak ke rumahnya. Melihat Jin Hee dengan pakaian semalam, So Jin bertanya apa Jin Hee tidak pulang. Jin Hee pun memberitahu kalau dia mabuk berat, jadi tidak pulang. Pak Cha berkata berarti kau tidur di penginapan. Dengan santai Jin Hee berkata ada asrama buat apa penginapan, yang membuat Jin Hong terkejut. Saat petugas Ho dan Cho datang, mereka memberitahu kalau pelaku kasus pembunuhan itu sudah mengaku dan kasusnya sudah ditutup. Tapi Jin Hee dan Jae-won masih merasa ada yang aneh. Saat patroli, Jin Hee kembali melihat rekaman CCTV perampokan itu. Tiba-tiba Pak Cha berhenti karena melihat sekelompok anak SMU yang membuli seorang siswi. Mereka pun lari sambil berkata kalau siswi itu sedang hamil. Ternyata itu adalah siswi yang melawan Jin Hee yang bernama Gong Ga-eul. Saat akan pergi, Jin Hee bertanya apakah orang tuanya sudah tahu. Tapi dia tidak mempedulikan Jin Hee. Jin Hee akhirnya memberikan kartu namanya dan meminta untuk menghubunginya jika butuh bantuan. Tapi Ga-eul malah meremas kartu nama itu. Eun Mi pun akhirnya tiba di rumah Jin Hong. Eun Mi merasa senang dan ingin melihat-lihat. Jin Hong berpesan untuk tidak memasuki sebuah kamar karena masih berantakan. Tapi Eun Mi tetap masuk dan melihat foto Jin Hong bersama seorang wanita, hingga membuatnya cemburu. Juga ada foto seorang anak kecil. Saat melihat kulkas, Eun Mi pun melihat makanan yang sudah siap saji, yang makin membuatnya semakin curiga. Eun Mi lalu bertanya apa Jin Hong memang belum menikah dan apa dia punya anak. Jin Hong berkata, memang aku belum menikah dan punya anak. Sehingga Eun Mi pun berkata, lantas siapa yang memasak semua makanan di kulkasmu? Karena Jin Hong terdiam, Eun Mi berkata tak perlu menjawab, aku akan menghormati privasimu. Lalu meminta makanan yang di kulkasnya tersebut. Jin Hong pun berkata kalau Eun Mi boleh membawa semua makanan yang di kulkasnya. Tapi Eun Mi masih merasa cemburu. Saat pulang dinas, ternyata Ga-eul sudah menunggunya di depan polsek. Karena
Dia ingin meminjam uang Jinhee dan berjanji akan membayarnya, sebab dia tidak punya tempat tinggal untuk tidur, karena teman-temannya memberitahu orang tuanya yang membuatnya diusir. Saat pulang, Eunmi mengira kalau yang tidur di kursi adalah Jinhee, dan terkejut saat melihat Jinhee keluar dari kamar. Ternyata itu adalah Daeul. Daeul malah bertanya pada Eunmi siapa dia, dan kegirangan saat melihat semur iga yang dibawa Eunmi, bahkan langsung memakannya. Melihat itu, Eunmi pun mengetahui kalau dia sedang hamil, sehingga Jinhee dan Daeul terkejut. Daeul lalu berkata pada Jinhee kenapa memberitahunya. Jinhee mengatakan tidak apa-apa, karena dia dulu juga hamil aku saat SMU, tepatnya dihamili. Saat Eunmi bertanya apa pacarnya sudah tahu, Daeul pun hanya terdiam. Saat makan, Eunmi berpesan agar Daeul banyak makan, atau bayinya akan menghisap semua nutrisinya, sambil melirik Jinhee. Daeul pun bertanya apakah saat dia melahirkan merasa sakit. Eunmi pun memberitahu kalau melahirkan itu 2 kali lebih sakit dari halangan, tapi yang lebih sakit adalah jahitannya, yang membuat Jinhee meminta ibunya untuk diam. Mendengar itu, Daeul pun merasa takut. Daeul lalu bertanya apa hal itu tidak membuatnya membenci putrinya. Eunmi mengatakan bayinya sangat cantik, sehingga melupakan semua rasa sakitnya, yang membuat Jinhee melihat ke arah Eunmi. Eunmi lalu mengatakan, meskipun dia bertingkah dan menyulitkanku sekarang ini, aku tidak akan berubah karena aku sudah membesarkannya seorang diri. Daeul mengatakan kalau dia dan pacarnya akan bersama-sama membesarkan anak mereka. Saat akan tidur, Daeul yang tidak tahu diri malah menyuruh Jinhee untuk tidur di luar, karena dia tidak ingin tidur dengan orang lain. Jinhee pun ke kamar Eunmi, tapi Eunmi yang masih marah pun menyuruhnya untuk tidur di ruang tamu, dan meminta tidak menutup pintu kamarnya. Tengah malam, Jinhee mendengar suara tangisan Daeul. Saat akan mengetuk pintu kamarnya, Eunmi meminta agar Jinhee membiarkannya untuk menangis. Jinhee lalu bertanya pada ibunya, jika memiliki anak semenakutkan itu, kenapa dia mau melahirkannya? Karena Eunmi diam saja, Jinhee pun tidur di samping Eunmi. Pagi hari, ternyata Daeul sudah pergi dan menghabiskan semua semur iga Eunmi, bahkan tidak permisi. Saat akan berangkat kerja, Jinhee pun bertanya pada Eunmi berapa kira-kira tinggi perampok yang ditemuinya. Tapi Eunmi yang masih trauma pun meminta untuk tidak menanyakannya. Ternyata Jinhong sudah menunggu, dan Jinhee pun pergi dengan cuek yang membuat Eunmi memanggilnya. Ya! Jinhee pun mengatakan kalau dia malu pada Jinhong. Pagi itu, perawat Lee bertanya apa mereka sudah mendengar kalau bangunan ini akan dijual. Perawat lain lalu berkata kalau pembelinya seorang wanita yang masih muda, tapi sangat kasar dan kejam. Bagaimana jika kita diusir? Ternyata, pasien selanjutnya adalah Mijung. Mijung pun bertanya dari siapa dia mendengar pemilik baru gedung ini kasar dan kejam. Dr. Park lalu memberitahu hasil ronsen Mijung dan menyarankan agar Mijung disuntik saja. Mijung pun ketakutan lalu menolaknya. Dr. Park lalu bertanya bagaimana kabar mobil yang tergores itu dan meminta agar Mijung mengirim bil tagihan perbaikannya. Bahkan mengingatkan Mijung untuk tidak parkir lagi di tempatnya. Tapi Mijung berkata kalau dia bebas parkir dimanapun yang dia suka, yang membuat Dr. Park terkejut. Mijung pun mengatakan kalau dialah pemilik baru gedung ini, yang kasar dan kejam. Mendengar itu, Dr. Park pun menyarankan untuk kembali lagi dan membatalkan diskonnya, yang membuat Mijung marah dan pergi. Jinhong pun menemui Jinhee untuk mengatakan kalau dia juga khawatir pada Eunmi, dan pastilah Eunmi bangga memiliki putri sepertinya. Jinhong memastikan bahwa semua akan baik-baik saja. 안녕하세요. Saat Mijung menceritakan Dr. Park pada Eunmi, telepon Jinhong pun masuk yang memberitahu kalau semua sudah beres dengan Jinhee. Eunmi pun meminta agar Jinhong membawakan es krim karena dia bersama Mijung dan minta dibelikan makanan yang mahal. Mijung pun memperagakan gaya manja Eunmi. Saat menunggu Jinhong, Eunmi pun melihat Daeul dan pacarnya.
Lalu Jin Hong tiba dan Eunmi berpesan agar Jin Hong memperlakukannya dengan baik. Malam itu, Jaewon kedatangan pimpinan yang dulu pernah tinggal di asrama itu dan bertanya apa Jaewon tidak berencana untuk menikah. Karena Jaewon tidak menjawab, pimpinan itu kembali bertanya apa Jaewon sudah punya pacar. Lalu berkata, padahal aku mengirimmu kemari untuk bersenang-senang. Ternyata, dia datang karena Jaewon tidak pernah lagi mengajukan surat pengunduran dirinya, sehingga dia memastikan apakah Jaewon baik-baik saja, lalu meminta Jaewon untuk tetap bertahan apapun yang terjadi. Jaewon pun mengatakan kalau dia tinggal di sini bukan karena berubah pikiran, tapi sedang mencari alasan kenapa dia harus menjadi polisi. Saat pimpinan itu pergi, ternyata Jinhee sudah di belakangnya, dan beralasan kalau dia akan mengambil kaos kakinya yang ketinggalan, dan juga sudah mendengar semua pembicaraan mereka. Jinhee pun akhirnya minum dengan Jaewon, dan menasihati Jaewon agar tidak menjadi polisi yang mengikuti semua aturan. 무슨 말인지 알죠? Dan bertanya kenapa jabatan Jaewon bisa turun. Jaewon berjanji akan mengatakannya jika Jinhee mengatakan alasannya masuk polisi. Jinhee pun bercerita kalau alasannya jadi polisi karena ibunya. Saat remaja, dia memarahi ibunya yang sering berganti-ganti pacar. Hingga suatu hari, saat pulang dia melihat Eunmi memotong rambutnya karena perkataannya. Yang membuat Jinhee bertekad agar menjadi orang yang bisa diandalkan dan melindungi Eunmi. Dia memilih polisi karena pendidikannya juga ditanggung, bahkan akan mendapatkan uang pensiun. Lalu Jinhee berkata, sekarang giliranmu. Jaewon mengatakan kalau dia tidak punya alasan, mungkin karena brengsek. 진짜 답답해 죽겠네. Mendengar itu, Jinhee pun merasa kesal dan meminta Jaewon untuk membuka semua kotak-kotak berkasnya, sehingga Jaewon memintanya untuk pulang. Jinhee malah menirukan gaya Jaewon. 경대 아이돌. Jinhee lalu berkata, kenapa Jaewon membuat orang yang menyukainya khawatir. Saat Jin Hong mengetahui Jinhee tidak pulang, dia berkata seharusnya saat kejadian itu Eunmi menelpon Jinhee, bukan dirinya. Tapi Eunmi berkata kalau penjahat itu pastilah mengawasinya. Dia tidak ingin Jinhee jadi dalam bahaya. Dan kembali bertanya, apa Jin Hong takut karena sekarang dia dalam bahaya? Jin Hong mengatakan, mulai sekarang kalau kau dalam bahaya, hubungi aku saja, jangan Jinhee. 약속해. Sehingga membuat Eunmi menciumi Jin Hong. Tiba-tiba Jinhee keluar dari kamarnya, yang membuat Eunmi terkejut dan Jin Hong merasa malu. Saat Jinhee mengajak Taekyung untuk pergi minum, Taekyung memberitahu kalau Eunmi juga terlibat dalam kasus pembunuhan di taman itu, karena pelaku yang tertangkap telah merubah pernyataannya. Ternyata, Jaewon sudah mendatangi pelaku tersebut. Saat Jin Hong pulang, terlihat dua orang wanita yang saling jambak. 들어와 이 등신아! Dan sepertinya Jin Hong takut pada mereka.